وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil. Menghadap Allah, ini dia makna menghadap Allah. Untuk dihisab oleh Allah. Nabi mengatakan innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan orang mukmin. Wa yadha'u 'alaihi kanafah, dan meletakkan penutupnya, tirai pembatas, yasturuhu, yang akan menutup mukmin itu, sehingga hanya ada dia dan Rabbnya. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Apa maknanya di sini yang bisa kita ambil? Yang makna yang kita ambil di sini hanya kita dan Allah. Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah. Hanya antum dan Allah. Latihan untuk mencari waktu untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah sholat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian. Semangat membaca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri, hanya antum dan Allah. Ada saatnya nanti di akhirat hanya antum dan Allah. Maka latihan di dunia, saudaraku. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Kalau ataupun kita kerjakan amal di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan. Tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain. Latihanlah, perbanyaklah amalan yang hanya antum dan Allah, agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanaf. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau tahu dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, na'am, ay Rabbi, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga dia ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita,
maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, Allah berkata, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha alaika fid dunya, aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Jujur kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan. Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu, Allah bukakan. Demi Allah, kita tidak tahu di mana mata kita ini harus, kemana wajah kita harus kita sembunyikan. Karenanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabb-Nya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya Dia dan Rabb-Nya. Hanya Dia dan Rabb-Nya. Ya akhi, rajin-rajinlah antum melakukan amalan, hanya antum dan Rabb antum, yang lain tidak ada. Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, sahabat tidak ada. Tak ada manusia kecuali hanya anda dan Allah. Supaya di akhirat itu yang Allah akan lakukan kepada kita. Rajin-rajinlah minta ampun di dunia, supaya di akhirat benar-benar ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Nabi melanjutkan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, yang benar-benar munafik, tidak diturunkan penutup. Allah menyampaikan kepadanya dosa-dosanya di hadapan orang ramai. Dan bukan orang ramai seramai ini, dari mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati dengan datangnya hari kiamat. Mau kita letakkan di mana wajah kita ketika itu? Kalau kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik. Maka lakukanlah di dunia. Lakukan di dunia. Sebelum saatnya kita ingin melakukan, namun tidak ada kesempatan untuk melakukan.